pagi ini kita akan buat channel khusus untuk ke daerah Tanah Datar ya, arah ke Tanjung Tiram. Itu ada nama bapaknya itu Bapak Wardi Siagian, Mas, marga saya nih. Jadi dia usahanya itu adalah usaha padi. Mungkin ini usaha yang banyak juga yang diusahakan oleh orang-orang seluruh Indonesia ya. Jadi nanti mungkin kita bisa tanya-tanya nih, sebetulnya usaha padi itu gimana prosesnya. Dan sekarang nih usaha padi ini bukan dibahasakan masih layak ya, pasti masih layak, tapi sangat menjanjikan untuk saat ini atau tidak gitu. Atau ada nggak pengaruh pengusaha padi itu terhadap pembatasan sosial yang sekarang terjadi di Indonesia dikarenakan pandemi Covid. Diikuti perjalanan kita pada pagi hari ini, yang pastinya kamu akan mendapatkan banyak info bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe, bosku. Oke, kita sudah sampai di rumahnya ya. Nanti kita akan banyak sedikit bertanya tentang usaha padi ini. Tentunya tetap diikuti, bosku. Oke, selamat pagi buat teman-teman semua. Di video kali ini saya ingin berbincang-bincang dengan pengusaha muda kita. Yang enaknya ini, yang saya tanya ini adalah abang saya sendiri. Jadi marga kita sama ya, Bang? Siagiana. Dan kalau boleh tahu nih, Bang Wardi, sudah lama usaha padi ini, mulai berapa tahun atau mulai kapan, Bang? Kalau untuk punya usaha sendiri ya semenjak berumah tangga, sekitar 11 tahun. Padi. Mulainya berapa luas, Bang? Mulanya dari sekitar 2.400 meter atau 6 rantai. 6 rantai. Sekarang berapa luas nih? 2 hektar. 2 hektar. Wah, 2 hektar tuh mah luas banget ya. Ini berarti ini master juga ini. Oke, Bang Wardi, kalau boleh tahu nih, apakah di wilayah kita ini memang dikhususkan untuk padi atau gimana? Untuk daerah Dusun 1 Semuka, apalagi Mekar-Mulyo itu ya memang khusus padi. Memang khusus padi. Kalau seandainya ini mau kita alihkan ke sawit, enggak boleh? Dilarang. Oh, dilarang ya. Kalau misalnya, Bang, untuk masa pandemi seperti ini kan, apakah seorang pengusaha padi itu terkena imbasnya juga atau tidak? Sedikit pun tidak. Tidak ya? Apa itu? Apanya? Alasannya itu kenapa? Nah, Karena Covid sekarang ini sama sekali nggak mempengaruhi harga padi. benar. Dan kami nggak seperti contoh pedagang. Ya, masa Covid ini ya jujur sepi pembeli atau toko-toko. Orang berpikir lebih bagus untuk makan daripada beli baju apa segala macam. Ya, kalau petani ya kami beladang, panen, jual, nggak ada masalah. Wah, ini benar-benar usaha yang nggak terganggu ya, Bos. Mungkin banyak jenis-jenis usaha yang terganggu nih. Padi ini faktanya nih, Bang Wardi menyampaikan bahwa saya memang tidak terganggu. Bang Wardi, mahal nggak sih sekarang luas satu rantai? Kalau misalnya orang mau beli padi, membeli lahan padi sekarang mahal nggak sih? Kalau untuk saat ini daerah ini ya paling murah 15 juta serah. Jadi kalau untuk khusus daerah Bang Wardi itu kayak mana perairannya? Memang dibantu sama pemerintah atau memang itu swadaya dari masyarakat? Dibantu pemerintah, bahkan dia memang udah ada jadwalnya per giga. Jadi petani padi ini benar-benar istilahnya mungkin karena kebutuhan pokok negara kita mungkin ya. Iya. Jadi perhatiannya luar biasa gimana menurut Iya, Bang? memang perhatian luar biasa untuk daerah sini. Di arah sini. Iya. Mantap sekali. Bang Wardi ini mau tanya nih, kalau misalnya Bang Wardi ini kan 2 hektar nih, Iya. kita hitung-hitung saja berapa panen sekali? Kalau dalam 2 hektar ini sekali panen langsung 2 hektar atau abang bagi-bagi? Karena kan dia nggak satu lahan, nggak satu tempat. Oh, ini ada satu tempat. Iya, ada sekitar 3 tempat. Ada satu tempat berapa luasnya? Satu tempat kita. Satu contoh 14 rantai. Nah, ini 14 rantai. Ini kita contohkan 14 rantai ya. Berapa biaya yang dibutuhkan untuk menanam 14 rantai ini? Iya. Bang, kalau saat ini 14 rantai ini, terus
kita ini abang ini rencananya mau menanam padi ini. Apa saja yang abang persiapkan? Yang paling utama tenaga kerja lah untuk mengolah lahan. Iya. Kalau untuk sekarang ini kan memang udah sangat enak lah dibilang, nggak seperti dulu kita yang kerja kita yang canggih. Kalau sekarang kan udah ada mesin traktor. Oh, berarti kita sewa mesin traktor. Iya. Enggak, kita nggak sewa, cuma udah ada orang yang menyediakan itu. Kita tinggal terima bersih, lahan tinggal tanam. Yang mentraktor tapi kita bayar nih. Iya. Istilahnya berarti kita bayar lah mereka. Iya. Mereka lah yang mentraktorkan. Iya, hitungannya per rantai sekian. Hitungannya per rantai. Iya. Kira-kira berapa serantai? 50.000. 50.000. Berarti kok 50.000 kali 14 berarti 700.000 ya. Itu untuk pengolahan Lahan. Ya, oke. Kalau setelah kita olah kita apa lagi tuh, Bang? Ya, kita masuk bibit pembibitan. Yaitu setelah umur yang cukup sekitar 17 hari, kita masukkan tenaga kerja untuk mencabut bibit tadi. Oh, itu di bibit itu misalnya Semai, ada orang di sendiri- semai. Nah, Itu abang sendiri juga ngerjain atau? iya, itu nanti kita yang bikin tempat semainya, Semainya. kita yang nabur. Tapi kalau untuk mencabut dan menanam ya Itu pada ada tenaga kerjanya. Oke. Itu bayarnya berapa tuh biasanya, Bang? kalau dia sekalian mencabut dan sekalian nanam sekitar 65.000 per rantai. 65.000 Per per rantai. rantai. Berarti biayanya perlu juga ini ya. Oke, setelah itu Bang, ini tadi disemai mereka yang nyabut terus ditanam, itu ditanam seluruhnya itu ya? Iya. Tahap berikutnya kalau setelah disemprot biasanya itu 2 atau 3 hari itu harus disemprot hama. Setelah pemupukan tadi. Betul. Iya, 2 atau 3 hari itu harus wajib disemprot. Super hama. Karena gini, kalau padi udah kena pupuk biasanya itu mengundang hama. Oh, seperti itu ya. Itu hama jahat atau hama apa? Hama jahat. Itu dalam bentuk binatang. Iya, binatang ya. Kalau biasanya di sini ya ulat, wereng. Oh, musuh petani padi Itu lah. nggak bisa kita elakkan itu. Kalau Betul. habis memupuk 2 atau 3 hari baru semprot. Betul. Siap. Oke. Setelah itu apa yang kita lakukan lagi, Bang? Setelah tadi pemupukan, kita semprot Semprotan. hama, baru kita atasi gulmanya. Ya kita di umur 28 atau 30 hari kita masuk pemupukan kedua. Masuk pemupukan kedua itu apa kondisi padinya itu udah tinggi atau Udah cukup tinggi. udah cukup apa udah keluar apanya? Belum. Belum. Ya, dia masih mulai membentuk anakan. Oh, masih berbentuk anakan. Iya, lanjut. Itu 30 hari masih berbentuk anakan. Iya, dia masa kalau di bidang pertanian dibilang masa vegetatif. Tantangannya makin besar, Tantangannya pasti makin besar. Apa itu biasanya tantangannya? Ya, kita harus jaga betul ini bunga ini supaya tidak diganggu hama. Hamanya itu dalam berbentuk burung. Biasanya nih dari atas ini dulu nanam. Nah, terus ke ujung beda 2 hari, beda 1 hari, beda 1 hari bergilir. Jadi tanamnya gitu, panen juga gitu. Panen dia atas itu panen bergilir. Berarti memang orang abang ini ada yang guyup kan? Atau misalnya ada yang mau apa? Iya, bahkan untuk jatuh bibit itu memang ya pemerintah yang ngatur. Alhamdulillah. Di sana betul-betul kayak dipantau Bang, ya. Kita nggak bisa di sini asal gitu. Kita sekarang nggak bisa. Tapi menurutku dengan kita dipantau itu menurutku lebih oke. Jadi jaminannya itu kayaknya ada gitu ya. Yang dijaga pun banyak, Mbak. Bukan hanya burung, tikus. Oh, tikus pun. Iya, bahkan yang paling ditakuti malah tikus daripada burung. Oh gitu. Kenapa? Tikus ini kan nggak. Oh, tikus pun makan padi juga ya? Padi udah lagi bunting-buntingnya, tikus masuk. Dengan kita serentak nanam di sebuah lahan, di beberapa tempat lah, beberapa tempat petani. Tikus tadi pun ya sama seperti burung tadi, berbagi. Karena Bang, istilahnya kayak abang ini prinsipnya gini, burung dan tikus itu nggak mungkin nggak ada, gitu lah intinya Pasti gitu ya, ada. pasti ada. Dan itu pun makanan mereka pula ya kan. Tetapi kita minimalkan jangan sampai mereka banyak kali makan, betul gitu ya Bang. Wah, mantap nih sama ini. Jadi dia nggak begitu benci karena memang itu udah makanan mereka. Tetapi Yang dikeringin tak sempat. ini adalah lahan Pak Wardi Siagian nih. Nah, jadi lahan Pak Wardi Siagian ini kalau yang hidup ini aja ada berapa? 14 rantai. Ini 14 rantai ya? Bekas semangka ini. Kan nampak ini hijau tuh bekas. Iya. Lahan jalur semangka. Jadi kalau seandainya kita habis panen padi, misalnya sudah jalan 4 bulan,
Jadi orang bapak ini atau yang wilayah di sini dia 2 bulan itu dimanfaatkan untuk nanam padi, nanam semangka. Tetap sebetulnya setiap 4 bulan sekali bisa, tapi mungkin karena kekompakan atau anjuran dari pemerintah ya minimal 2 bulan itu rela ya gitu ya bang. Jadi kesepakatan bersama. Tapi lihat ini untuk pengusaha abang kita ini, lihat nih tanahnya ini luar biasa cantik ya. Jadi kalau kalian benar-benar ingin ya punya usaha padi, menurutku itu salah satu alternatif yang luar biasa. Tapi ingat ya, tanahnya mahal walaupun di dalam kayak gini. 15 juta serantai. 15 juta serantai. Iya, 15 juta serantai. Ya, tapi kita berharap ya kan lahan ini tidak diapa-apain dan tidak ditanam padi karena padi ini tidak tanam sawit. Pokok ya, kebutuhan pokok ya. Karena gini, kalau dilihat gini cantiknya bang, kalau orang-orang bos-bos besar itu rumah. Iya, kalau punya duit. Oke, hanya itu aja ya. Kami dari lapangan Bang Wardi di desa apa tadi bang? Mekarmulyo. Di desa Mekarmulyo, Kecamatan Songabale. Kami akhiri. Jangan lupa like, comment, and subscribe video channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.